Oke, baik. Nomor berikutnya, gambar berikut menunjukkan suatu bola pejal. Oke, di sini ada bola pejal ya. Bermassa M dan berjari-jari R sehingga menggelinding menuruni bidang miring. Kalau menggelinding berarti dia tanpa selip ya. Dia bolanya muter sambil jalan lurus ke bawah. Momen inersia pusat massa bola pejal 0,6 mr kuadrat, percepatan pusat massanya 0,6 g sin theta. Kecepatan dan percepatan pusat massa hanya bergantung pada momen inersianya. Kecepatan pusat massanya lebih kecil dari akar 2GH. Oke, pernyataan yang benar. Kita cek satu-satu ya. Momen inersia massa pusat massa bola pejal. Oke, di sini yang nomor satu dulu. Momen inersia bola pejal itu sebenarnya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Oke. 2/5 itu berapa? 2/5 itu berarti 0,4 ya. mr kuadrat. Oh, berarti pernyataan 1 salah ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan 2. Percepatan pusat massanya 0,6 g sin theta. Nah, kita analisis dulu dari bendanya. Di sini ada bola, pasti punya gaya berat arahnya ke bawah ya. Terus karena dia menggelinding, pasti ada gaya gesek. Arahnya berlawan sama arah gerak. Karena arah geraknya ke bawah, gaya geseknya ke atas ya. Ini ada F gesek nih. Terus ada apa? Ini jari-jarinya R ya. R. Oke, kita analisis dari torsinya dulu. Nomor 2 di sini aja deh ya. Karena kayaknya agak panjang. Oke, kita punya dari sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ini hukum untuk torsi yang hubungannya sama hukum 2 Newton ya. Oke, sigma torsi di sini yang membuat dia bergerak melingkar itu adalah gaya gesek. Gaya gesek dikalikan dengan jari-jari. I-nya kan kita udah punya 2/5 ya. 2/5 M R kuadrat dikali alfa itu adalah A per R. Nah, kita coret R-nya sama ini juga habis sama ini ya. Jadi R-nya udah nggak ada. Maka kita punya persamaan gaya gesek nih. Gaya geseknya itu adalah 2/5 M dikali A. Kita pakaikan juga hukum Newton. Nah, tapi kita butuh proyeksi dulu si W-nya nih. Cara proyeksinya gimana? Ya pasti butuh ke arah sini nih. Oke. Kalau di hukum Newton ke arah sini udah pasti ini adalah W sin theta untuk sudutnya yang di depan sini ya. Karena sama kayak di sini. Nih, tetanya sama kayak di sebelah sini. Ini theta, makanya ke sini W sin theta jadinya ya. Oke, kita pakai hukum 2 Newtonnya. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya itu yang searah dengan percepatannya positif, yang berlawanan negatif. Yang searah itu adalah W sin theta ya. Jadi, W sin theta dikurangi gaya gesek sama dengan M dikali A. Nah, kita masukin. W itu kan M kali K ya. M dikali K sin theta dikurangi gaya geseknya kan tadi punya tuh 2/5 MA sama dengan M dikali A. Nah, di sini ada variabel M semua, bisa kita coret. Coret. Ini ada 2/5 A, bisa pindah ruas ke sana ya. Berarti G sin theta sama dengan A ditambah 2/5 A. 5/5 ditambah 2/5 jadi 7 ya. Jadi G sin theta sama dengan 7/5A. Oke, dari sini kita dapat kalau A-nya itu adalah 5/7 G sin theta. 5 dibagi 7 itu enggak 0,6 ya. 50 bagi 7 berarti 0,7 G sin theta. 0,7 sekian ya. Kan sin theta, berarti pernyataan yang kedua pun salah. Oke, sebenarnya sih kalau 2 salah pasti biasanya 4 juga salah ya. Oke, tapi kita buktikan aja. Nomor 2, kecepatan dan percepatan pusat massa hanya bergantung pada momen inersia. Lihat nih, percepatannya itu nggak bergantung pada momen inersia, malah bergantungnya pada percepatan gravitasi sama sudut. Berarti ini juga salah. Oh, ternyata kalau 2 salah belum tentu 4 salah ya. Kalau 1 salah, 3 salah kali ya. Saya lupa tuh triknya kayak gimana. Oke, kita cek aja lah langsung ya. Sekarang nomor 4. Gimana nih nomor 4? Nomor 4 kita tinggal pakai hukum kekekalan energi mekanik aja untuk nyari kecepatannya. EM1 sama dengan EM2. Kan di sini menggelinding bidang miring setinggi H. Nah, awalnya pasti kita anggap aja diam ya.
kita mau nyari nih di bawahnya kayak gimana. Berarti di sini EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1-nya M, G, H ya. EK1-nya 0, EP1-nya EP2-nya 0, EK-nya. Nah, EK2-nya ini di sini adalah energi kinetik benda menggelinding. Oke, kita bahas di EK gelinding. EK gelinding itu sama aja EK rotasi ditambah EK translasi ya. Nah, EK rotasi tambah translasi jadi gimana? Jadi EKG sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah M V kuadrat. Nah, I itu kan apa? I itu kita pakai aja KMR kuadrat. Omeganya itu kan V per R dikuadratkan ya, ditambah setengah M V kuadrat. Kok bisa jadi ada K-nya? K ini konstanta bentuk benda. Biasanya kan beda-beda tuh, kayak silinder pejal setengah, bola pejal 2/5 dan lain-lain. Itu K-nya konstanta bentuk benda ya. Kan inersia itu ada setengah, 2/5 dan sebagainya. K-nya pokoknya itu konstanta bentuk benda. Oke, kita coret nih. Si R-nya ini kan kuadrat. Berarti habis dong. R kuadrat, tapi ini jadi kuadrat ya. Berarti sisanya setengah K M V kuadrat tambah setengah M V kuadrat, atau bisa ditulis dalam setengah M V kuadrat K plus 1 ya. Ini EK gelinding. Ya udah, berarti kita tinggal substitusikan ke sini aja. Oke, kalau gitu berarti gimana nih? Tinggal setengah M V kuadrat K plus 1 ya. Nah, ini M-nya bisa kita coret nih. M-nya bisa kita coret karena ini 00 ya, nggak guna lah ya. Kita mau nyari V. Ya udah, saya pindah sini ya buat persamaan akhirnya. Nah, nanti dapat V-nya gimana? Kan V-nya di sini. 2-nya pindah ke atas 2GH, K plus 1-nya ke bawah, kuadrat jadi akar ya. Nanti dapat V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Nah, lihat pernyataannya kecepatan pusat massa lebih kecil dari akar 2GH. Benar nggak lebih kecil? Kalau anggap aja ini kan sama-sama akar 2GH, tapi kalau ini dibagi, ya pasti nilainya lebih kecil dong. Dibaginya juga lebih dari 1, karena K-nya nggak mungkin 0 ya. K-nya itu nggak ada yang 0. Oke, berarti ya benar ya, jadi lebih kecil karena ini dibagi oleh angka yang lebih besar dari 1. Makanya pernyataan yang 4 ini benar sendiri. Jawabannya adalah 4 saja, yaitu D.